different but still one. Harmonize differences, strengthen unity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 0555977768 dari Prodi Ilmu Hukum. Bahasa yang pertama adalah bahasa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1949. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Saat itu kondisi politik dan keamanan masih belum stabil karena kita masih menghadapi perlawanan dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk membangun negara yang baru merdeka dan menegakkan kedaulatan bangsa. Namun, tantangan besar saat itu adalah kondisi politik yang belum mapan serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang masih terus berlangsung. Nilai tercermin pada masa ini adalah tampak dalam semangat seluruh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang tidak terpecah belah. Setelah masa kemerdekaan, pergi ke masa Republik Indonesia Syarikat atau RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950, yang dimana setelah melalui berbagai perundingan seperti Konferensi Meja Bundar atau KMB, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal yang disebut Republik Indonesia Syarikat atau RIS. Pancasila tetap diakui sebagai dasar falsafah negara, tetapi penerapannya belum merata karena masing-masing daerah memiliki otonomi yang besar. Akibatnya persatuan nasional belum sepenuhnya kuat. Masa RIS ini berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 1 tahun, dan akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Nilai tercermin yang terjadi pada masa ini adalah keinginan rakyat untuk kembali menjadi satu negara kesatuan dan menunjukkan kuatnya nilai persatuan. Yang kemudian terjadilah kembali kepada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Artinya pemerintah dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kehidupan politik pada masa ini didominasi oleh banyaknya partai politik sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Nilai-nilai persatuan dalam Pancasila seringkali diabaikan karena adanya konflik ideologi dan kepentingan antar partai. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan mengakhiri masa demokrasi liberal. Nilai Pancasila yang tercermin adalah upaya menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum dan sidang parlemen, dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, yang dimana di masa ini setelah dekret presiden Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini Presiden Soekarno memegang kendali besar dalam pemerintahan. Pancasila dijadikan ideologi utama untuk menentang paham-paham seperti komunisme dan liberalisme. Namun dalam praktiknya kekuasaan menjadi sangat terpusat pada presiden. Nilai-nilai Pancasila sering diartikan sesuai kepentingan politik penguasa. Akibatnya terjadi ketegangan politik yang akhirnya memuncak pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Nilai Pancasila yang tercermin adalah Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa di tengah konflik ideologi, dan dilanjutkan dengan masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan beralih kepada Jenderal Soeharto dan dimulailah masa Orde Baru. Pada masa ini pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pancasila ditegaskan kembali sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Pemerintah juga menjalankan program pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila atau PMP. Namun, meski stabilitas terjaga, penerapan Pancasila sering bersifat formalistik dan dimonopoli oleh pemerintah. Kritik terhadap pemerintah dibatasi dan kebebasan politik menjadi sempit. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini adalah diterapkan melalui semangat stabilitas nasional dan pembangunan. Dilanjutkan dengan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kemudian pada tahun 1998 krisis ekonomi dan tuntutan rakyat menyebabkan runtuhnya Orde Baru dan dimulailah masa reformasi. Pada masa ini kehidupan demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kembali ditegakkan. Pancasila kembali direvitalisasi sebagai sumber nilai moral dan etika politik bangsa. Pemerintah berupaya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menekankan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan Pancasila juga dimasukkan kembali ke dalam kurikulum dan dikuatkan melalui lembaga seperti BPIP. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini adalah terlihat dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis serta kebebasan berpendapat. Sehingga dapat disimpulkan dari seluruh perjalanan sejarah ini kita bisa melihat bahwa Pancasila selalu hadir di setiap masa meskipun penerapannya berbeda-beda tergantung situasi politik dan sosial. Pada masa kemerdekaan Pancasila menjadi landasan berdirinya negara. Pada masa RIS dan demokrasi liberal, Pancasila menghadapi tantangan ideologi dan politik. Pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, Pancasila digunakan untuk menjaga stabilitas dan kesatuan, walau sering diwarnai tafsir sepihak. Dan pada masa reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai ideologi terbuka yang menjunjung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Pancasila
Pancasila terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menjadi pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Pancasila tetap menjadi landasan ideologis bangsa meskipun penerapannya mengalami pasang surut. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan selalu diharapkan, namun perlu disesuaikan dengan dinamika zaman. Jadi melalui perjalanan panjang sejarah bangsa kita, Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga jiwa dan